investor to my channel, Dizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan kembali lagi membahas flash news ya. Kita akan bahas berita-berita minggu lalu yang kami rasa penting dan bisa berpengaruh untuk bursa minggu depan. Ini cepet aja kok, 5 menit aja. Jadi harusnya investor yang kelewatan berita-berita minggu kemarin bisa lihat ini sebagai rekapan. Oke, gitu aja ya, jadi nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja. Yang pertama kita ingin ngasih tahu IHSG itu seminggu kemarin itu naiknya cukup lumayan ya. Dan ini nggak lain nggak bukan, itu juga karena dukungan dari asing. Ini dari RTA ya, kita bisa lihat hari Jumat kemarin itu aja net foreign buy alias asing itu masuk kurang lebih 1,73 triliun di regular market. Nah, ini nggak sampai di sini aja ya, kita bisa lihat lagi untuk satu minggunya itu udah masuk 10,31 triliun untuk regular market. Artinya apa? Satu harinya itu rata-rata kurang lebih 2 triliun. Itu besar banget. Ya, apalagi akhir-akhir ini, ya beberapa tahun terakhir lah, itu asing itu kayaknya nggak selera dengan IHSG ya. Jadi berkurang kepemilikannya, porsinya ya. Sampai akhirnya ini saya rasa cukup besar sehingga teman-teman harus notice. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus lihat ya, asing ini belinya di mana? Belinya itu kurang lebih kita lihat di berita per Kamis kemarin, paling banyak dibeli itu adalah BBRI 200 miliar, Bank Mandiri 159 miliar, BCA, Telkom dan Adaro. Nah, seperti itu yaitu kira-kira investing appetite dari asing kira-kira kelima ini. Berikutnya kita akan bahas emiten. Nah, yang kita bahas itu adalah isu ya, ini karena isu. Jadi ini belum tentu fakta, belum tentu benar terjadi. Tapi isu ini saya rasa mungkin ada kaitannya dengan pergerakan market minggu depan. Seperti kita ketahui ya, market itu bergeraknya lebih ke arah isu daripada berita. Jadi isunya ini adalah Excel itu sedang dalam tahap pembahasan mau merger penggabungan ya dengan Smartfren. Nah, ini menarik ini teman-teman. Jadi ini mungkin akan ada efeknya ke market minggu depan. Tapi ini masih isu, sekali lagi isu ya, belum tentu benar. Lanjut kita akan bahas BPCA. Nah, BPCA ini mungkin sudah sering saya kasih tahu mau ada stock split. Tapi kali ini sudah ada detail jadwalnya. Jadi kita bisa lihat ini ya. Ini diumumkan tanggal 7 kemarin, kemudian akhir perdagangan saham di pasar nego dan reguler itu di 12 Oktober pakai harga lama. Harga barunya itu awal perdagangannya adalah 13 Oktober. Kemudian tanggal recording date-nya 14 Oktober. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin bisa dibaca langsung di website-website IDX, BCA, dan di berita-berita. Itu ya. Yang berikutnya lagi kita akan ngomongin komoditi. Ini adalah update harga komoditi ya. Kita lihat dulu yang paling panas dari Newcastle Coal. Kita bisa lihat ada koreksi setelah sentuh 270, kembali retracement ke 231. Nah, ini cukup wajar ya karena naiknya sudah gila banget. Nah, kemudian kita lanjut ke arah oil. Nah, oil sendiri untuk WTI itu masih menembus resisten barunya. Untuk Brent itu masih di resistennya, gitu ya. Untuk kemudian kita lanjut ke gold. Gold masih di sini-sini aja, masih dalam tahap downtrend ini secara keseluruhan. Secara total tahunannya ini masih downtrend hitungannya. Kemudian kita ngomongin gas juga koreksi. CPO kita lihat, CPO new high lagi ya, CPO tembus lagi. Nah, ini yang menarik. Jadi teman-teman bisa tahu batu bara itu lagi koreksi, natural gas koreksi, terus kemudian oil di resisten. Nah, CPO yang malah naik. Termasuk juga nikel naik juga kenceng banget ya, kita bisa lihat. Nah, ini mungkin ada pengaruhnya untuk saham-saham komoditi di minggu depan gitu. Jadi lanjut berikutnya kita akan ke global dulu. Jadi mengingat kasus Evergrande, nah ini di luar sana ternyata ini sudah mulai nular teman-teman ya, udah mulai nular. Jadi nggak Evergrande aja yang mulai gagal bayar, ada 2 perusahaan lain yang sudah mulai gagal bayar. Salah satunya adalah Fantasia Holding sama Cynic Holding. Nah, ini hampir mengalami gagal bayar lah. Nah, sekarang ini yang dikhawatirkan ini bisa nular lebih parah dan bisa mempengaruhi banget ekonomi China yang mungkin akan ada butterfly effect ke luar negeri juga gitu. Nah, yang terakhir nih berita dari kripto, Bitcoin ya. Bitcoin kemarin sempat sentuh 50 ribuan ya, kemudian koreksi. Nah, ini sempat mantul tapi saya rasa ini koreksinya masih akan jalan minimal sampai ke garis orange ini. MA-nya ya. Itu aja episode kali ini ya, semoga bermanfaat.
Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan jangan lupa follow IG saya. Itu aja, karena itu bersimak tetap cerdas, tetap santai.